Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis kebutuhan transportasi umum sebagai moda transportasi di kawasan lingkungan ITERA. Saya Faisal Devari, NIM 119220172. Saya Aisyah Maharani, NIM 119220121. Saya Andrea Saputra, NIM 1920224. Saya Nita Nanda, NIM 119220101. Saya Panggilan Reja, NIM 1922016. Saya Muhammad Hanafi, Duta Minata, NIM 119220111. Outline pada presentasi kali ini ada yang pertama latar belakang, kedua rangka isi, ketiga tujuan, keempat sasaran, kelima output, dan keenam tinjauan pustaka. Oke, untuk outline yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebagai kampus dan kawasan pendidikan, ada banyak pergerakan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah seperti kemacetan di lingkungan kampus, tingginya volume kendaraan di dalam lingkungan kampus, penunjalan parkir untuk transportasi pribadi, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Maka dari itu, kita perlu transportasi massal atau transportasi umum untuk mempermudah mobilitas para sivitas akademik di Institut Teknologi Sumatera, seperti angkutan umum dan bis kampus. Ini menjelaskan tentang kerangka masalahnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalahnya. Bagaimana analisis kebutuhan transportasi umum serta pengadaan sebagai moda transportasi di kawasan Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya juga akan menjelaskan tujuan kami mengangkat topik ini, yaitu merumuskan rekomendasi pengadaan transportasi umum sebagai moda transportasi di kawasan Institut Teknologi Sumatera. Nah, selanjutnya adalah sasaran. Nah, sasaran kita itu ada 3. Yang pertama itu teridentifikasinya jumlah mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Lanjut ke sasaran kedua, teridentifikasinya jumlah kebutuhan transportasi umum, jenis dan jumlah transportasi umum yang tersedia serta jalur transportasi tersebut. Nah, lanjut ke sasaran yang ketiga, yaitu teridentifikasinya perbandingan tarif harga antara transportasi umum dan transportasi pribadi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa tingginya kebutuhan mahasiswa dan masyarakat umum akan transportasi umum di kawasan ITERA untuk alat mobilitas pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk itu, output yang diarahkan pada studi kali ini ialah tentang rumusan rekomendasi pengadaan transportasi umum sebagai moda transportasi di kawasan Institut Teknologi Sumatera. Nah, untuk mendukung penggunaan transportasi umum ini, diberlakukan juga kebijakan parkir berbayar, yaitu selama ini mahasiswa belum diterapkan parkir berbayar. Untuk itu, setiap mahasiswa yang menggunakan transportasi pribadinya ke kampus itu wajib dikenakan tarif setiap parkirnya, sehingga dengan itu diharapkannya akan mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan dialihkan kepada transportasi umum, sehingga volume transportasi yang ada di kawasan Institut Teknologi Sumatera akan berkurang serta mengurangi kemacetan dan juga berkurangnya polusi udara yang ada. Nah, selanjutnya adalah tinjauan teori. Yang pertama itu adalah transportasi. Transportasi ini merupakan sarana pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kita sebagai manusia memerlukan pergerakan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi transportasi ini merupakan sarananya. Transportasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu dengan cara berjalan dan menggunakan kendaraan. Nah, menggunakan kendaraan itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu menggunakan kendaraan pribadi dan juga menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya ada angkutan. Nah, angkutan ini merupakan perpindahan orang dan barang dari satu titik ke titik yang lain dengan menggunakan perantara kendaraan tadi, transportasi tadi di lalu lintas jalan. Nah, adanya angkutan ini bertujuan untuk menyediakan sarana transportasi yang baik dan layak bagi masyarakat untuk melakukan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ya kita bergunakan data. Untuk memperkuat studi kali ini dibutuhkan beberapa data, yaitu dengan untuk mencapai satu
transportasi umum sebagai moda transportasi di kawasan Institut Teknologi Sumatera. Data yang pertama yang dibutuhkan ialah jenis datanya sekunder, waktu data terakhir, sumber data akademik dan keuangan ITERA, cara memperoleh datanya yaitu survei instansi dengan manfaat mengetahui jumlah mahasiswa aktif ITERA berdasarkan tingkatan UKT yang selanjutnya akan teridentifikasi berapa jumlah mahasiswa yang menggunakan transportasi pribadi dan mana yang tidak menggunakan transportasi pribadi. Selanjutnya ialah jenis data primer dengan waktu data terakhir, sumber datanya ialah lapangan, cara memperoleh datanya dengan survei lapangan. Manfaat yang diperoleh ialah mengetahui jumlah angkutan kota yang terdapat di kawasan ITERA, itu untuk mencapai sasaran yang kedua. Selanjutnya ialah jenis data primer, waktu data terakhir, sumber datanya narasumber dengan cara wawancara, yaitu untuk memperoleh manfaat mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum, mengetahui penggunaan transportasi lain selain transportasi umum, mengetahui jalur operasi transportasi umum yang tersedia di sekitar kawasan ITERA. Itu untuk mencapai sasaran yang kedua. Yang terakhir ialah jenis data primer dengan waktu data terakhir, sumber datanya berasal dari narasumber dan cara memperoleh datanya yaitu dengan wawancara. Manfaatnya itu untuk mengetahui tarif berbagai jenis transportasi yang digunakan di kawasan ITERA, itu untuk mencapai sasaran yang ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana kerja yang akan kami lakukan. Pertama, kami akan menentukan judul masalah yang akan dilakukan oleh semua anggota kelompok. Lalu menentukan kegiatan kerja, lalu menentukan kebutuhan data, membuat laporan proposal, teknis, dan PowerPoint, mengumpulkan proposal, plus survei, yaitu kita menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan kita lakukan saat survei. Lalu survei tahap pertama, yaitu tahap di mana kita akan mencari dan mengumpulkan datanya. Lalu survei tahap kedua, dan selanjutnya pembuatan laporan akhir. Kemudian presentasi. Semuanya akan kami lakukan secara berkelompok. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.